Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, saya akan membahas materi sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui cara diplomasi. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini dikarenakan pada 29 September 1945, Afney yang diboncengi oleh Nika datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Setelah datang ke Indonesia, Afney membebaskan tentara KNIL atau tentara Kenil yang dulunya merupakan tawanan perang Jepang. Setelah dibebaskan, tentara Kenil tersebut disenjatai oleh Nika, lalu melakukan provokasi dan penyerangan terhadap pejuang dan masyarakat sipil Indonesia di berbagai daerah. Terjadi banyak sekali perlawanan bangsa Indonesia secara fisik untuk menentang kedatangan sekutu dan Nika. Di antaranya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, peristiwa Westerling, agresi militer Belanda, dan lain sebagainya. Ternyata perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya secara fisik saja. Bangsa Indonesia juga melakukan diplomasi atau perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut akan saya jelaskan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan atau diplomasi, mulai tahun 1945 hingga tahun 1949. Setelah terjadi berbagai pertempuran antara Indonesia dengan Belanda dari tahun 1945 hingga 1946, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan perundingan agar kedua belah pihak antara Belanda dan Indonesia dapat berdamai. Perundingan tersebut dinamakan dengan Perundingan Linggarjati yang diadakan di Kuningan, Jawa Barat pada 10 November 1946. Isi perjanjian Linggarjati ini antara lain: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Kedua, akan dibentuk pemerintahan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda. Dan yang ketiga, akan dibentuk negara Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1949. Setelah kedua pihak setuju dengan perjanjian Linggarjati, ternyata tidak lama berikutnya Belanda malah mengkhianati perjanjian tersebut. Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama pada 21 Juli 1947 untuk mengingkari perjanjian Linggarjati tersebut. Belanda menyerang daerah yang penting dan kaya seperti pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Tujuannya adalah Belanda agar dapat menguasai kembali aset-aset ekonomi yang ditinggalkan oleh Jepang. Untuk menghentikan agresi militer Belanda yang pertama, PBB membentuk organisasi Komisi Tiga Negara atau yang disebut dengan KTN yang bertujuan untuk menghentikan serangan Belanda terhadap Indonesia.
Komisi 3 negara ini terdiri dari perwakilan-perwakilan negara yang sedang bersengketa. Indonesia diwakili oleh Richard Kirby dari Australia, sedangkan Belanda diwakili oleh Paul van Zielen dari Belgia. Sebagai penengah perundingan, ditunjuklah Frank B. Graham dari Amerika Serikat. Dari Komisi 3 negara tersebut, maka diadakanlah perundingan Renville pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Hasil dari perundingan tersebut yaitu yang pertama, penghentian tembak-menembak sepanjang garis Van Mook. Apa itu garis Van Mook? Nah, kita lihat yang kedua. Indonesia mengakui garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer. Yang ketiga, pengosongan daerah militer Republik Indonesia yang telah dikuasai Belanda. Seperti contohnya, pasukan divisi Siliwangi yang bermarkas di Jawa Barat harus pindah ke Jawa Tengah karena Jawa Barat sudah dikuasai oleh Belanda. Dari hasil perjanjian Renville dapat kita lihat bahwa Indonesia sangatlah dirugikan. Tetapi ternyata Belanda tidak puas akan hal tersebut. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda kembali melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Karena setelah perjanjian Renville, ibu kota negara Indonesia itu dipindah ke Yogyakarta. Kemudian Belanda menangkap dan menahan Soekarno-Hatta, lalu mengasingkannya ke Pulau Bangka. Belanda mengatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi karena pemimpin-pemimpinnya sudah tidak ada. Melihat hal tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia kemudian membentuk sebuah pemerintahan darurat yang diberi nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi dengan Ketua Syafruddin Prawira Negara. Indonesia juga melakukan serangan balasan yang digagas oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Peristiwa ini dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Dengan ini, Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Perang masih berlanjut. Pada tanggal 28 Januari 1949, KTN Komisi 3 negara tadi dibubarkan. Kemudian PBB membentuk lagi lembaga yang diberi nama United Nations Commission of Indonesia atau disingkat UNCI. UNCI bertujuan untuk mendamaikan antara Indonesia dengan Belanda. Dari UNCI tersebut, kemudian diadakanlah perundingan Rumroyen. Perundingan ini diadakan di Hotel des Indes, Jakarta pada tanggal 17 Mei 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, penghentian perang atau agresi militer Belanda kedua. Kemudian, pembebasan para pemimpin RI. Yang ketiga, kesepakatan untuk melaksanakan konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Renville, lalu diadakanlah konferensi meja bundar atau KMB. KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari konferensi ini adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de jure kedaulatan Indonesia atas Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Jadi, Belanda memperbolehkan Indonesia merdeka, tetapi harus berbentuk negara serikat, ya seperti Amerika Serikat. Yang kedua, status Papua akan diselesaikan dalam waktu setahun setelah Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Juliana. 4. RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Setelah diadakan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, setelah diadakan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan Indonesia secara serentak. Di Belanda, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan di Jakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan ini, Belanda secara sah mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan susah payah oleh para pejuang Indonesia. Banyak sekali terjadi pertumpahan darah demi tercapainya Indonesia merdeka. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, wajib hukumnya menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bangga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jaya negeriku, jaya bangsaku.